Niat. Artinya apa? Badan ngerjain. Ya. Badan ngerjain disebut ibadah badaniyah. Bukan hanya umroh, tapi juga termasuk ibadah sholat kan pakai kekuatan badan. Dan juga disebut ibadah qalbiyah, hati niat. Betul? Dan yang ketiga disebut ibadah maliyah. Artinya ibadah yang titik beratnya adalah harta, seperti zakat, infak ataupun sodako. Yang pertama niat. Ini penting, Bu. Niat penting karena satu perbuatan harus diawali dengan niat. Niat yang penting. Yang kedua, kalau ibadah-ibadah yang lain dia bisa dikerjakan di berbagai tempat, misalnya ibadah badaniyah, kekuatan fisik, kekuatan badan seperti apa? Sholat, puasa, betul? Kalau sudah sampai waktunya, Johor kita ada di Tambun, sholatlah di Tambun. Begitu asar ada di Bekasi, sholat asar di Bekasi. Maghrib ada di Cikampek. Itu orang ngayak mulu ya, bukan contoh. Sholatlah maghrib di Cikampek. Artinya bisa dilakukan di berbagai tempat. Zakat pun juga begitu. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, dia bisa dikerjakan di mana-mana. Umpamanya sampai haul nisabnya, ukuran haul itu kan ukuran 1 tahun, Bu ya, perputaran. Dia bisa dikeluarkan di kantor boleh, dia mau dikeluarkan di rumah pun jadi. Adapun umroh, dia harus dikerjakan di tempat tertentu, memang waktunya tertentu. Kapan aja boleh, yang penting ada manis tatoa sanggup membayar biaya umrohnya. Tuh. Ya, Bu. Kalau haji lebih istimewa. Maka dengan demikian istimewa, Allah Subhanahu wa taala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, al-umratu ilal umrati kafarratu lima bainahuma, antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Luar biasa, Bu, dosa kita diampuni oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya cerita yang penting-penting saja nih, karena waktunya kayaknya dikit lagi asar ini. Apa seharusnya yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji? Karena bedanya cuman kalau umroh maka gak wukuf, ya, tidak bermalam di Mina, tidak bermalam di Muzdalifah, tidak melontar zumrah. Kalau umroh mah nggak lakukan itu. Umroh, niat, tawaf di Ka'bah, rukunnya ada 5, kemudian sa'i, Bukit Safa dan Marwah, tahallul, kemudian satu terakhir tertib. Tertibnya itu berurutan, jangan acak-acakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama niat, mari kita bahas. Ibu Nurhayati beserta bapak dan keluarga besar yang 6 orang ini calon tamu Allah, jangan sampai salah niat, Pak. Bapak niat ibadah hanya karena Allah. Jangan sampai dia punya niatan lain, sebab kalau niatnya salah nanti repot. Salah lagi. Contoh, orang ngadep kulon, apa namanya? Kulon ya? Kulon jungkang-jungking pagi-pagi jam 6. Ya kan, jungkang-jungking sama gerakannya dengan gerakan sholat, tapi dia tidak niat sholat, bukan. Ngapain? Orang senang, ya kan? Lah iya, orang senang kan jungkang-jungking. Tuh, makanya kalau nggak niat begitu pengertiannya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, niat ibadah hanya karena Allah. Kita meninggalkan kampung halaman, sanak keluarga, tetangga kita tinggalkan, kita melintasi berbagai negara.
melintasi beberapa lautan, beberapa samudra, sampailah di Mekah sana. Niat ibadah hanya karena Allah. Nanti triknya saya kasih tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Bu, wabil khusus untuk Duyur Rahman 6 tamu Allah ini. Kemarin waktu manasik di Medland, singkat-singkat aja karena waktunya saya kebagian sedikit, jadi kurang begitu gamblang menjelaskannya. Tapi kalau ada boleh pertanyaan, nanya aja, masih nggak apa-apa. Siap ditanya dan siap dijawab. Apa yang ibu tidak tahu, insya Allah dibantu ngasih tahu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika nanti ibu mulai berangkat, ibu mau mulai berangkat, informasinya berangkat tanggal 26 Oktober ini. Hari apa jatuhnya? Kamis. Hari Kamis. Jangan lupa ibu ketika mau berangkat ibu ya sholat sunat wudhu. Habis ngambil air wudhu, sholat sunat wudhu. Bu, habis wudhu berdoa. Apalkan doanya kan? Apal nggak? Ya Tuhan, kan ngaji dulu di majlis taklim. Doa wudhu, habis doa wudhu kemudian sholat sunat wudhu. Bu, saya kasih tahu nih Bu, itu Bilal bin Rabah, kenal nggak Bilal? Mik, yang itu kayaknya lebih gede. Orang Afrika, budak hitam, muadzin Rasulullah. Tukang Bilal disebutnya. Makanya sekarang kalau ada orang jadi Bilal itu gara-gara Bilal itu. Halo. Nah ini ya diamin baik. Halo. Nah, ya. Iya. Bu, Bilal bin Rabah itu dianya masih hidup itu Bilal, tapi terompah kakinya, sendalnya sudah terdengar di surga. Luar biasa. Satu ketika malaikat Jibril kasih tahu kepada baginda Rasul, ya Rasul, di surga sudah ada terompahnya Bilal bin Rabah. Rasul heran, panggillah Bilal, Bilal, kesini kamu. Nah, kalau kata bahasa kita, kalau pakai bahasa Arab ibu ngerti juga kagak, ya. Supaya gampang aja udah. Ada apa ya Rasul? Kamu duluin saya. Dan duluin bagaimana ya Rasul? Saya seorang nabi, sebelum nabi-nabi yang lain masuk ke dalam surga, termasuk sejak zaman Nabi Adam, saya lebih dulu. Ini kenapa terompahmu udah dari surga? Terompah kaki tuh. Sendal apa namanya? Kalau terompah kaki apa namanya? Sendal kan? Udah sampai di surga. Apa amalan yang membuatmu sampai seperti itu? Bilang, apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia? Atau selama kamu masih ada di dunia ini, apa yang dilakukan yang istimewa? Apa kata Bilal? Nggak ada yang istimewa saya lakukan ya Rasul. Cuman kebiasaan saya habis wudhu, baca doa wudhu, terus sholat sunat wudhu. Itu kebiasaan saya. Dan itu yang menyebabkan Bilal bin Rabah terompahnya udah ada di surga, padahal orangnya masih hidup waktu itu. Jadi ibu-ibu ini maksudnya jangan habis wudhu ting sholat biasa dong, wajib doang, itu lakukan seperti itu supaya kita juga bisa mengikuti jejaknya Bilal bin Rabah. Kan udah diajarin ya, Islam mah komplit banget, betul nggak? Islam komplit banget. Masuk kamar mandi ada doanya, ya Bu ya. Keluar kamar mandi ada doanya, ambil wudhu ada doanya, keluar selesai wudhu ada doanya, komplit. Mau makan ada doa, doanya mau minum ada doa, doanya bikin anak ada doa. Ini kayaknya nggak jawabnya pelan banget. Kayaknya nggak baca doa kalau bikin anak ya. Hah? Bikin anak harus ada doanya. Kalau kagak baca doa, setan ikut. Makanya anaknya sangat bandel nyeluadin. Kenapa? Lagi bikinnya rupanya. Nggak ngurus ya. Bapaknya nafsu, ibunya nafsu. Lupa baca doa, setan ikut, anak jadinya sangar tuh.
Ini ngasih tahu nih, besok-besok baca doa ya. Tapi saya pesan pelan-pelan. Baca doanya. Masa udah matiin lampu baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Tetang anaknya dengar, "Bapak, baca doa makan apa?" Ya, repot kita bertanya sama anak ya. Pelan-pelan yang penting terdengar oleh telinga kita berdua, suami dan istri. Baca doa penting. Ya Bu, baca doa tadi sholat sunat wudu, terus lakukan sholat wudu. Habis sholat wudu, apalagi yang kita baca, apalagi lakukan sholat sunat taubah. Karena sholat sunat taubat itu bisa dilakukan kapan saja, baik siang, malam, ataupun di waktu-waktu yang kau sempat. Dia tidak terbatas oleh waktu. Itu sholat sunat taubat. Ya Bu, sholat sunat baik di rumah maupun nanti ketika sudah sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah, karena informasi pesawat dari Grand Zamzam Tour and Travel ini insya Allah tidak ada mampir-mampir lagi. Pesawatnya langsung dari Bandara Soekarno-Hatta langsung ke Jeddah. Kalau saya dulu umrah tahun 2011 pakai travel Ruhama, mampir dulu ke Bangladesh. Ya benar ya biar. Wah, pakai mampir dulu. Dan di sana diinepin kita di hotel. Begitu di hotel habis makan-makan, ada kolam renang yang mandi ngeliatin orang lah. Lah kata Kiai Ono Isomudin bareng saya lihat ke anak Kiai Muhtar yang di Kaliabang, dibilang, "Jing, mau umroh kita, tapi kenapa taruh